Dan tentu atas nama pemerintah desa yang ada, mengucapkan selamat datang untuk Gembala PPI Firlia Suryawati yang pada saat ini atau pagi ini yang akan memimpin acara ibadah perletakan batu. Dan selamat datang untuk perwakilan dinas koperasi, selamat datang untuk Babinsa, perwakilan dari Danramil, selamat datang untuk semua undangan yang boleh hadir di pagi hari ini. Selamat kita akan mengikuti acara ibadah perletakan batu pertama. Dan untuk acara ibadah kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari berdoa. Kami memuji kebesaran Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami bersama, lebih khusus kami masyarakat Suryawati yang ada. Bersyukur buat anugerah Tuhan ketika kami boleh diberi kepercayaan dalam mengelola untuk koperasi desa Merah Putih yang ada, di mana hari ini Tuhan pembangunan koperasi akan dimulai dengan kegiatan peletakan batu yang pertama. Semua terjadi karena berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Sebagai orang percaya, kami butuh Tuhan dalam setiap kerja kami, setiap usaha kami. Sebab itu kami mohon Tuhan campur tangan jalannya ibadah kami di pagi hari ini. Semua pihak yang terkait yang boleh hadir, biar kami sama-sama boleh beribadah di kesempatan ini. Semua jalan jadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih, awal sampai akhir acara peletakan batu pertama kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sambil kami buka acara ini, sekaligus kami siap dengan firman Allah, bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mendasari acara peletakan batu yang pertama, kita akan mendasari dengan kebenaran firman Allah. Mazmur 1 ayat 1-3 jadi pokok perenungan. Bunyinya begini: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lari daunnya, apa saja yang berbuat berhasil. Pemazmur melihat kunci kebahagiaan dan keberhasilan itu coba diperhatikan dengan baik oleh pemazmur. Ternyata ada 3 hal yang perlu dihindari, dan ada satu hal penting di mana harus orang pegang bersama-sama. 3 hal yang perlu kita hindari supaya apa yang kita perbuat berhasil. Seperti ayat terakhir, bagian terakhir ditulis begini: apa saja yang diperbuat berhasil. Saya bilang ada 3 hal yang perlu terhindari supaya keberhasilan orang peroleh. Tentunya baik jalannya pembangunan ini, jalannya operasional nanti itu jalannya dari koperasi ini, baik pengurus yang ada, pemerintah dan semua pihak yang terkait pasti mau berhasil pembangunannya, usahanya. Mari sedikit kita lihat kebenaran firman Allah. Apa yang perlu terhindari supaya berhasil. Ayat pertama, bagian pertama yang bilang ini: yang tidak berdiri, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya simpulkan, orang fasik adalah orang berdosa, karena orang fasik adalah orang yang cuma mau dengar firman Allah tapi tidak mau lakukan. Satu hal penghalang dari sebuah keberhasilan
ketika orang mendengar nasihat orang pasti pembangunan ini cukup besar. Pasti akan muncul orang-orang tertentu ingin memberi kita masukan-masukan yang sebenarnya bertujuan menggagal. Baik bas yang bekerja, siapa yang diberi kepercayaan. Mungkin saya beri contoh dalam hal-hal kecil. Akan saya bilang begini, nggak usah kok ikut-ikut masalah campuran, boleh juga satu banyak. Itu salah satu nasihat orang fasik itu. Kelihatan baik karena menguntungkan. Mungkin ukurannya, campurannya sejalan dalam soal pembangunan. Kalau ada hal yang bertentangan dengan aturan yang ada, itu nasihat orang fasik. Itu nasihat orang berdosa. Kalau sesuatu nasihat yang tidak berdasarkan aturan, saya bilang sekali lagi, itu nasihat orang fasik. Itu yang harus dihindari. Sebab itu yang akan membuat orang tidak berhasil. Yang berikut, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya kita tidak bergaul dengan orang berdosa. Tidak melakukan apa yang dianjurkan oleh orang berdosa. Orang bilang begini, bagaimana kalau nak merugi? Tumbas, Bapak ini saya beri contoh bukan seperti itu. Loh, pagi-pagi kok minum, pancing. Siang habis makan siang pancing. Dulu kalau dari pemabuk, itu pemuslim bilang, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Itu contoh-contoh sederhana. Mungkin kalau kemudian pergi, kalau kemudian ada rajin orang, kalau kemudian pergi, sudah, dulu pancing doang, dulu ini. Itu penghambat dari sebuah keberhasilan dalam hal pembangunan. Itu penghambat. Yang ketiga, jangan ada dengan kumpulan orang pencemooh. Bahasa tren sekarang bilang orang suka hoax. Ya, gimana mau berhasil? Tiap datang kemari cuma dengar orang cerita begini. Atau tiap ada orang datang yang dipercayakan, suka cerita begini. Itu penghalang untuk sebuah keberhasilan. Pasti orang yang suka cemooh, yang dia sampaikan ada hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbau pesimis untuk membuat orang gagal. Jangan sama-sama di sana. Tapi dua hal yang penting supaya orang berhasil. Yang pertama, ayat 2 bilang, perhatikan firman Tuhan. Sebagai orang percaya kita memahami bahwa firman Allah ada pedoman kita. Pedoman untuk meraih semua hal yang baik. Pedoman untuk meraih keberhasilan. Karena sekali lagi Tuhan merancangkan kita untuk berhasil sukses. Bahasa firman Allah merancangkan kita damai sejahtera, bukan malapetaka. Sebab itu firman Allah bilang, tetapi yang kesukanya ialah Tuhan. Suka firman Allah bilang, itu kejujuran modal. Itu firman Allah. Bagian yang kedua yang perlu diperhatikan, renungkan firman Allah. Biar bukan cuma sekedar formalitas bahwa setiap ada kegiatan bagi sebagai orang Kristen, ada ibadah pelaksanaan pertama ada firman. Tapi biar firman Allah saya yang singkat ini direnungkan baik-baik. Kunci berhasil ketik firman Allah bilang, bukan saya bilang, bukan pendeta seperti ini bilang. Saya cuma penyambung lidahnya Tuhan. Tapi yang perlu direnungkan, firman Allah bilang, ternyata untuk berhasil 3 hal yang harus dihindari dan ada 2 hal yang harus dipegang. Renungkan firman Allah. Firman Allah melarang kita berbuat dosa. Orang percaya tidak perlu saya jelaskan itu dosa. Tapi 1 Yohanes 4 ayat 3 bilang, pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu dosa. Pelanggaran terhadap hukum-hukum negara itu dosa. Karena firman Allah menulis pemerintah itu sama dengan kami adalah hamba Allah. Jadi saya yakin percaya semua yang terlibat dalam kegiatan ini pasti semua ingin berhasil. Baik pembangunan ini, pengelolaan nanti ketika pembangunan selesai, semua mau berhasil. Lakukan firman Allah.
ikut semua DP aturan, ikut semua apa yang diinginkan, maka Tuhan pasti akan membuat segala usaha kita berhasil. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memulaikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang ada di Yolapi. Puji Tuhan, akan secara berturut-turut dari pihak pemerintah dulu. Dipersilakan sesudah ini yang mewakili dari kabupaten. Baru dari pengurus koperasi. Pengurus. Foto akan klik. Ini Ini ya. terakhir kepala pasukan. Terus melanjutkan pekerjaan. Saya silakan Pak. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, pekerjaan peletakan batu pertama kami boleh kerjakan. Setiap tangan-tangan yang boleh mengambil bagian, Tuhan berkati. Selanjutnya para tukang yang akan mengerjakan. Beri sehat kuat bagi mereka. Hindarkan mereka dari percobaan kecelakaan barang-barang. Tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan dan bentuk